Oratmangun akhirnya meresmikan klub terbarunya, yaitu salah satu klub di Belgia, FC Dender, yang merupakan salah satu klub di kasta tertinggi di Liga Belgia. Berpindah dari Liga Belanda menuju ke Liga Belgia, penantian akhirnya terjawab. Juga berita mengenai Jairo Riedewald yang juga termasuk ke dalam salah satu klub liga teratas di Belgia, yaitu di Royal Antwerp Football Club, salah satu pemain keturunan Indonesia. Dan juga datang dari Nathan Chaon yang menjadi starting 11 di laga Swansea Club. Ini dia beritanya. Hai guys, balik lagi di YouTube channel Pemain ke-12. Untuk kabar update berita kali ini, kita kedatangan dari Wahaji Ragnar atau Ragnar Oratmangun yang telah meresmikan klub barunya, yaitu FCV Dender, salah satu klub yang berasal dari Belgia loh, yang terdapat pada laga kasta tertinggi di Belgia, yaitu Jupiler Pro League. Jadi sebenarnya kabar ini tuh sudah tercium atau sudah terhembus dari hari-hari yang lalu guys, tapi akhirnya resmi dari Wahajinya sendiri loh sudah memposting bahwa dia sudah deal dan memiliki kontrak selama 2 tahun dan plus opsi 1 tahun untuk perpanjangan kontrak bersama FCV Dender. Nah, di sini bakal seru banget loh karena kita memiliki beberapa pemain keturunan yang berada di Belgia. Yang pertama pastinya ada Sandy Walsh. Jadi Sandy Walsh itu bermain di KV Mechelen, yaitu salah satu klub yang ada di Belgia juga, yang sama di laga ke-1 atau Jupiler Pro League ini. Kabar dari kedatangan Wahaji yang resmi di FCV Dender itu sudah diposting langsung oleh FCV Dender dan Wahajinya sendiri guys. Jadi kabar ini sudah pasti valid dan Wahaji sekarang bermain di Liga Belgia bersama juga Sandy Walsh. Nah, berarti nanti bakalan ada versus-versusan antara pemain keturunan antara Sandy Walsh dan juga antara Wahaji Ragnar. Tapi sebelumnya ya guys, itu kan ada Shane Patinama juga tuh yang bermain di Liga 1 Belgia di KAS Open. Tapi sayangnya klub dari Shane Patinama itu degradasi. By the way, sebelumnya aku udah pernah bahas rumor-rumor dari Wahaji yang mau ke FCV Dender. Nah guys, FCV Dender ini by the way pemiliknya itu berasal dari Indonesia, yaitu Sihar Sitorus, salah satu pengurus PSSI di era kepemimpinan Zohar Arifin Hussein. Masih ada kaitan antara Indonesia dengan klub FCV Dender ini. Sempat banyak orang bertanya-tanya akankah kemana nih Wahaji, dan akhirnya sudah resmi nih Wahaji akan berlabuh di Liga Belgia selama 2 tahun plus 1 tahun kontrak opsional perpanjangan. Nah, itu dia kabar dari Ragnar Oratmangun yang akhirnya meresmikan klub terbarunya di Liga Belgia. Kita lanjut ke berita update selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari salah satu pemain keturunan Indonesia, yaitu Jairo Riedewald. Yang Jairo beralih dari IPL atau Crystal Palace menuju ke Liga Belgia, liga yang sama dengan Ragnar Oratmangun dan juga Sandy Walsh loh. Jadi Jairo Riedewald ini sudah resmi dan meresmikan klub barunya di Antwerp, Belgium, atau salah satu klub Royal Antwerp FC guys. Nah, jadi pemain keturunan ini ternyata banyak juga yang main di Liga Belgia ya. Cuman untuk Jairo Riedewald kita belum punya keterangan lebih akankah Jairo Riedewald menjadi pemain keturunan yang selanjutnya akan bersalaman dengan Pak Erick Thohir. Kita tunggu aja berita selanjutnya. Jairo Riedewald ini berposisi sebagai gelandang atau midfielders guys. Sebelumnya ada rumor bahwa Jairo Riedewald akan pindah dari Crystal Palace menuju Brighton, tapi pada akhirnya sudah meresmikan bahwa Jairo Riedewald bermain di Royal Antwerp FC atau di salah satu klub di Belgia. Jairo ini sempat mengalami cedera sehingga ia tidak dimasukkan ke skuad utama Crystal Palace. Tapi pada akhir-akhir musim kemarin, Jairo ini sudah dimainkan lagi guys, atau kembali ke skuad intinya. Bahkan ia juga ikut bermain sebagai pemain pengganti pada laga Crystal Palace di Premier League. Namun Crystal Palace tidak memperpanjang kontrak Jairo dan mengatakan atau say goodbye pada Jairo di musim lalu. Dan akhirnya resminya akan bermain di Liga Belgia. Nah, berarti Jairo akan bertemu dengan Ragnar Oratmangun dan juga akan bertemu dengan Sandy Walsh.
Yap, itu dia berita mengenai January Dewalts. Lanjut kita ke berita update selanjutnya. Berita selanjutnya datang dari Nathan Chow yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi starting 11 di Swansea City. By the way, Nathan ini sebelumnya hanya dimainkan sebagai pemain pengganti atau menjadi di bangku cadangan. Tapi pada laga kemarin, Nathan Chow berkesempatan dan diberikan kepercayaan dari pelatih untuk menjadi starting 11 di Swansea. Nah, Nathan Chow ini bermain pada laga Swansea City versus Gillingham dan Swansea meraih kemenangannya pada laga Carabao Cup dengan skor 3-1 dari Gillingham. By the way, Nathan Chow juga bermain selama 67 menit di laga debut atau starting pertamanya. Ada juga kabar dari Elkan Bagot yang ikut starting 11 di klubnya yang terbaru yaitu Blackpool FC. Seperti yang kita ketahui bahwa Ipswich Town meminjamkan Elkan Bagot ke Blackpool FC supaya ia lebih mendapatkan menit bermain. Jadi Elkan Bagot ini dipinjamkan ke Blackpool FC. Elkan juga membantu klubnya untuk memenangkan pertandingan dengan skor 4-0 antara Blackpool FC dengan Burton. Jadi Nathan dan Elkan mendapatkan kepercayaan pelatih untuk menjadi starting di klubnya masing-masing. Terus berprogres untuk Nathan dan Elkan Bagot. Untuk berita yang terakhir sekaligus menutup update berita kali ini adalah datang dari Ole Romeni yang terlihat sudah memfollow Erick Thohir. Wow, kira-kira ada apa ya? Nah, jadi berita ini baru banget guys. Terlihat bahwa Ole Romeni semalam itu nge-follow Bapak Erick Thohir. Kira-kira ada pertanda apa ya antara komunikasi atau follow-followan di Instagram ini? Seperti yang kita ketahui, di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia itu kita membutuhkan banget sosok striker. Nah, Ole Romeni juga ini merupakan salah satu pemain keturunan yang selalu mendapatkan rumor bahwa ia akan bergabung. Ole Romeni juga merupakan salah satu pemain dari FC Utrecht yang tampil selalu konsisten untuk memberikan gol ataupun memberikan assist loh. Nah, jadi dengan adanya Ole Romeni, skuad dari timnas Indonesia akan bertambah menjadi lebih kuat antara lini tengah, lini belakang, dan juga lini depannya. Selalu bermain reguler di klub FC Utrecht di setiap laga pertandingan di Eredivisie. Apakah dengan adanya follow-followan dengan Pak Erick Thohir akan menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia? Kita tunggu aja kabar selanjutnya dan update selanjutnya. And ya, itu dia kabar berita update dari pemain timnas Indonesia yang abroad di luar negeri. Dan jangan lupa buat selalu nonton video YouTube channel Pemain ke-12. Dan jangan lupa buat like, comment, and share, dan juga subscribe. So, see you!